sampai-sampai ketika menembus dia kembali ditolak lagi oleh buyer. Ya, kira-kira seperti itu analisanya hari ini. Saya akan kembali ke materi. Kita akan coba untuk mengambil sisi yang mudahnya dari yang sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu. Perlu kita buat satu catatan, perlu kita buat satu kesimpulan. Kesimpulan di dalam trading itu seperti apa, nanti kita baru praktekkan secara terus-menerus. Kita selalu lakukan perbaikan mengikuti kondisi-kondisi yang terbaru. Ya, sekali lagi ada 3 step, ada 3 tahap di dalam kita analisa. 3 step yang perlu kita perhatikan, di antaranya tadi yang pertama, perhatikan struktur candle atau arah kecenderungan. Yang kedua, perhatikan area pentingnya. Area penting di sini saya maksud adalah support, resisten, retracement atau koreksi, kemudian area-area reversal. Yang paling penting adalah support resistennya. Kemudian yang ketiga baru trigger yang kita jadikan sebagai petunjuk terakhir untuk kita nanti entry di sana. Ya, triggernya yang kita gunakan adalah pola candle. Trigger yang kita gunakan adalah pola candle. Jadi ada 3. Terus ada pertanyaan, bagaimana cara kita analisa? Ya, kan sudah dibahas. Struktur pertama kita perhatikan, kemudian area pentingnya, support resisten, kemudian triggernya. Ya, kalau tidak hafal pola candle tidak usah dihafalkan, cuma tiga saja yang dihafalkan. Doji, masa tidak tahu doji? Doji itu begini. Doji itu di ujung begini. Titik buka, titik tutup sama. Yang kedua, engulfing. Ya, yang kedua engulfing. Ya, masa engulfing tidak paham? Engulfing itu dari kecil ditutup yang besar, dari kecil ditutup yang panjang. Ini namanya engulfing. Ada 2, engulfing warna merah atau warna hijau. Kemudian yang ketiga adalah hammer dan shooting star. Hammer ini ada penolakan, ya, ada penolakan di bawah, berada di tren turun. Kalau shooting star itu berada di tren naik, di ujungnya ada ekor panjang di atas, bodinya di bawah. Ini adalah shooting star. Tidak hafal namanya, setidaknya ada gambaran di kepala kita. Oh, konsepnya begitu. Logikanya di sini ada penolakan, kemudian ada ditutup dengan bodi di bawah. Antara bodi dengan ekor, panjangan ekor. Ekornya di atas artinya penolakan seller kuat. Sebaliknya ketika ekornya di bawah, maka penolakan buy kuat. Potensi atau arah kecenderungannya naik, arah kecenderungannya turun. Ini yang ketiga tadi adalah untuk triggernya. Jadi memang cara bertahap, cara kita untuk analisa tidak bisa serta-merta kita ketemu. Ya, butuh proses yang panjang. Jadi kalau lihat teman-teman yang lain sudah bisa, mereka juga butuh proses yang panjang. Jadi selalu bertahap dan selalu belajar. Ya, tidak bisa namanya simsalabim tiba-tiba kita bisa, tidak bisa, ada prosesnya. Ada proses itu melalui satu latihan. Dari latihan itu nanti akan menemukan satu masalah atau kesulitan. Nah, ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan, nanti di situ kita cari referensinya. Adakah kita sudah mengikuti rule yang sudah kita sampaikan atau
petunjuk yang sudah kita ajarkan atau kita hanya mengikuti perasaan. Ya, ini yang paling penting. Karena banyak terjadi masalah tapi tidak mau mencari referensi, tidak mau melakukan satu komunikasi atau diskusi. Sehingga ketika terjadi masalah, kita salah di dalam entry, kita salah dalam menganalisa, tidak ada penyelesaian, besok lagi ketemu lagi, diulang lagi, salah lagi. Ketemu lagi, diulang lagi, salah lagi karena tidak ada koreksi. Tidak melakukan koreksi. Nah, kita kalau belajar sendiri terkadang tidak bisa koreksi, maka butuh orang ketiga. Ya, bisa teman yang lebih paham, bisa dari mentor, atau bisa dari mungkin petunjuk-petunjuk lain yang bisa membantu membuka tabir masalah yang kita hadapi itu. Oke, kita lanjut di money management. Money management. Di money management. Nah, berkaitan dengan pengelolaan dana, maka sebenarnya money management ini juga relatif, tiap trader berbeda, tiap orang berbeda. Kenapa tiap orang juga berbeda? Karena resiko yang diambil berbeda. Misalkan si A mengambil, ini sama-sama modalnya misalkan 2000, modal sama-sama 2000, si A mengambil resiko 2% modal, si B mengambil resiko 5% modal, kemudian si C mengambil resiko hanya 1% modal. Kemudian si A ini mengambil target profit, ya profitnya ini target profitnya adalah 2% juga. Kemudian si B mengambil resiko, mengambil target profitnya satu hari mengambil atau satu periode mengambil 3%. Ya. Kemudian yang lain ini mengambil misalkan tingkat profit 5%. Sehingga masing-masing nanti juga menghasilkan yang berbeda-beda. Karena satu, resiko yang diambil berbeda, target yang ingin dicapai juga berbeda. Ya. Ada kalanya nanti lebih cepat profit, ada kalanya lebih lambat karena yang diambil juga berbeda. Misalnya si A mengambil resikonya 2% dari modal, maka 2% dari modal adalah $40. Maksudnya apa ini? Maksudnya di dalam satu periode transaksi, dalam satu siklus transaksi, bukan satu hari, ya satu siklus transaksi itu misalkan saya ketika pas entry, saya pas saat ini saya mengamati, saya melakukan entry buy, kemudian ada peluang lagi, saya entry buy lagi, ada peluang lagi, saya entry buy lagi. Nah, di dalam satu siklus itu 3 kali misalkan, maka satu siklus itu maksimum kerugian kita adalah 40%, $40, 2% dari modal. Sehingga maksimum ruginya adalah $40, bukan 40 semuanya habis nanti. Batasi maksimum sekian. Ini kalau mengambil resikonya 2%. Sehingga kita bisa lihat kalau kita entry di sebelah kiri, ya di sebelah pergerakan harga floating yang terjadi nanti di ujung atas akan menemukan floating yang ada di sana. Floating itu transaksi yang belum di close, ya. Meskipun plus, meskipun minus, asalkan masih belum di close itu namanya floating, ya, namanya floating. Sebagai contoh misalkan begini, saya mengambil contoh sampel yang betul-betul ini sudah dikerjakan, betul-betul sudah dialami, tetapi hasilnya kurang maksimum, sehingga tidak bertahan lama. Oke, saya berikan contoh seperti ini. Nah, ini dalam satu siklus transaksi begini, banyak sekali transaksinya. Ya modalnya, sebentar ya, saya pindah dulu. Nih,
Kita beri contoh seperti ini. Ya, contohnya ini ketika sudah melakukan transaksi pertama pertama sell misalkan. Ini memang modalnya cukup besar, jadi saya tidak berharap untuk mengambil yang jelek, tapi paling tidak mengambil hikmah semuanya. Kita entry dengan posisi sell dengan lot 15 misalnya. Kemudian marketnya bergerak naik ternyata, sehingga kita rugi. Ya, kita rugi. Kemudian ini ceritanya begini. Jadi misalkan ini pasarnya begini, dianalisa sell, ternyata marketnya naik. Ya, di sini kita analisa sell lotnya 15. Kemudian ternyata begitu kita entry sell naik, begitu naik ditambah lagi sell lagi. Ini sell, ditambah lagi sell lagi. Kemudian marketnya tidak turun, tetapi malah naik. Malah naik, ya, atau dibolak-balik. Intinya ini menambah selalu sell lagi. Ya, kemudian yang terakhir, ya mungkin terakhir karena naik terus, maka baru menyadari kalau strukturnya sudah naik, baru menambah buy, sehingga buy-nya langsung diperbesar. Ini bisa profit di sana, misalkan begitu. Nah, dari sekian banyak ini, dari transaksi ini saya namakan satu siklus periode entry kita. Dari sekian banyak ini, floating yang terakumulasi adalah 10.000 sekian. Dari modal yang ada 31.900 sekian. Kalau kita hitung dengan persentase, minus kita berapa? Aman atau tidak aman? Nah, kita tinggal ngitung aja. Jadi 10.268,37 dibagi 31,916,18 dikali 100. Nah, persentasenya adalah 32%. 32%. Apakah aman seperti ini? Nah, saya tidak pernah merekomendasikan floating minus atau resiko yang diambil lebih dari 20%. Karena batasan kita maksimum adalah 20%. Ini pun kondisi seperti ini pun kalau kita betul-betul sudah banyak pengalaman. Kalau belum banyak pengalaman, usahakan ya paling tidak di bawahnya 10%. Paling tidak di bawahnya 10%. Ini sudah kondisi seperti ini sangat berbahaya dan berpotensi akan semakin menggerogoti modal besar kita. Dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini akan kolaps, akan MC namanya. Ya, dalam waktu dekat akan berpotensi MC kondisi seperti ini. Maka yang kita perhatikan selalu monitor di sebelah kiri atas ini. Selalu dimonitor di sini. Minusnya berapa? Floating minusnya berapa secara kumulatif bandingkan dengan modalnya, sehingga kita bisa mengukur ketahanan kita masih aman atau tidak gitu. Ketahanan kita masih aman atau tidak, bertahan lama atau tidak. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari siklus yang kita sampaikan ini. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan dulu, biar nanti kita juga sambil jalan. Kita bisa sambil jalan untuk membahas. Ini pertanyaan dari Pak Agus Hendra. Ya, pertanyaan dari Pak Agus Hendra. Pertanyaannya sering menggunakan candle Marubosu malah bukan terusan, justru kebalikan ya. Marubosu kita mesti juga ada pertimbangan lain. Tidak bisa satu pola candle dijadikan sebagai dasar, satu pola candle dijadikan sebagai satu alasan untuk kita entry di sana. Sangat salah besar dan betul-betul tidak pernah kita rekomendasikan. Nah, kapan yang paling tepatnya? Ya tadi, satu, tidak boleh kita hanya berpedoman pada satu dasar, tapi kita lihat struktur yang terbentuk seperti apa. Perhatikan tadi yang pertama, struktur.
Ya, arahnya kemana, arah pergerakannya kemana. Yang terdekat dari running, yang paling utama itu terdekat running harga. Ini perhatikan, atau arah kecenderungan. Yang kedua support resisten. Yang ketiga trigger yang dikuatkan ya, artinya trigger yang sudah punya penguatan. Trigger ya yaitu dengan pola yang dikuatkan. Pola yang dikuatkan. Tidak bisa hanya pola sendiri ya. Tidak bisa hanya dengan pola sendiri. Tetapi harus dikuatkan dengan candle konfirmatornya. Misalkan muncul namanya doji, kemudian ya setelah muncul doji, kemudian perhatikan candle konfirmator selanjutnya. Doji misalkan di sini, kemudian ada konfirmator. Kalau ini tidak ada konfirmator atau di sebelah kiri tidak ada penolakan, maka butuh satu konfirmator. Kalau di sini ada penolakan, kita boleh pakai ini. Termasuk di dalamnya adalah Marubozu candle panjang. Contoh saya tunjukkan candle panjang itu Marubozu tidak selalu penerusan. Marubozu panjang tidak selalu penerusan. Semuanya bergantung kondisi pasarnya. Kemudian perhatikan juga level-level kuncinya. Kalau kita lihat ini adalah candle panjang. Candle panjang tanpa penolakan. Maka ini Marubozu. Kita lihat candlenya panjang tanpa penolakan. Apakah yang begini akan turun? Bukan. Tidak ada dalil kalau kita tiba-tiba mengambil ini sebagai penerusan. Ya tentu membutuhkan satu analisa yang lengkap. Apa yang kita butuhkan? Nah, selalu bertahap kita melihatnya. Oke, sebelah kiri kita lihat. Kita lihat marketnya datar. Sebelah kiri marketnya datar. Artinya tidak ada kecenderungan. Marketnya datar, tidak ada kecenderungan. Kemudian tiba-tiba dia merah. Ada satu penolakan di sini, ya. Ada satu penolakan yang mengindikasikan ini penolakan sell, tetapi tidak berada di area tren. Ini lagi datar. Sementara trennya tren naik yang kita harus tetap perhatikan. Di sini tren naik, ya, bahkan di ujungnya sampai di sini. Karena koreksi sebentar naik lagi. Ini di area tengah-tengahnya koreksinya baru di sini. Artinya kalau dia turun, dia harus diuji di sini, Bukan berarti kalau Marubozu tiba-tiba turun langsung. Ini masih diuji. Apakah dia breakout atau tidak? Kalau dia breakout, maka kemungkinan besar dia akan lanjut turun. Sebaliknya ketika dia tidak breakout, ya, maka berpeluang untuk kembali lagi. Ini berada di area, di sini ada pantulan. Kita sering harus biasa dengan menggambar garis tren. Ya tujuannya untuk mengetahui ini liku-likunya atau sudutnya ini membentuk yang bagaimana. Karena yang menjadi sudut ini menjadi area pentingnya. Di sini area pentingnya. Ketika berada di area support, kemudian tidak ditembus, kemudian dia berubah warna, perhatikan di sana juga. Ketika berubah warna, perhatikan. Kemudian arah kecenderungannya kita lihat kemana arah kecenderungannya. Ini turun, sempat turun, kemudian hijau, tidak dikonfirmasi lagi. Kemudian hijau lagi. Ya, hijau lagi. Kalaupun misalnya kita menemukan hijau lagi, ya, kemudian ini kita anggap sebagai sinyal buy, tidak masalah. Contoh misalkan, ini sinyal hijau, kita ambil di sini konfirmatornya sudah hijau, kita ambil posisi buy. Katakanlah kita salah di dalam menganalisa. Yang kita butuhkan bukan analisa yang akurat, analisa yang valid, tetapi belajarlah untuk mengalami hal-hal yang di luar yang kita pikirkan.
dan di situ kita belajar untuk eksis, belajar untuk mengcover namanya. Contoh di sini buy misalkan. Ketika kita entry buy, di sebelah kiri ada gambar di sini ada support. Ya, misalkan saya perbesar lagi. Yang tadi saya gambar adalah yang di sini. Tadi saya contohkan misalkan ada penguatan hijau di sini, ya, ada merah kemudian hijau, hijau lagi, ya, hijau, hijau, kemudian ini konfirmatornya kita entry-nya di sini buy. Contoh begini. Nah, kondisi seperti ini harus bisa kita mengendalikan, harus bisa kita melakukan recovery, bukan harus entry buy terus habis itu marketnya naik, sell kemudian marketnya turun. Itu marketnya nenek moyang kita yang bisa begitu, yang nanti mengikuti arah anak cucunya. Tapi ini market ini dikendalikan oleh pasar, tidak bisa dikendalikan satu orang. Makanya ketika yang kita rencanakan, yang kita analisakan berbalik, sebelumnya sudah kita sampaikan, begitu kita entry buy maupun sell, maka pertama kali kita pertimbangkan adalah area pembatasannya atau area resikonya. Ketika buy dilihat di sebelah bawah ada penolakan di sini. Ini ada penolakan, kita bisa taruh di sini sebagai batasan maksimum kita, turunkan sedikit boleh. Contoh misalkan begini. Jadi yang kita pertimbangkan adalah selalu resiko. Ya, tidak masalah. Nah, belajar resiko itu justru akan jauh akan lebih membuat kita dewasa daripada kita belajar analisa tetapi mengharapkan yang selalu pas dan tepat di dalam analisa kita. Akan sulit menemukan seperti itu. Nah, contoh kita seperti ini. Ketika market sudah mulai besar dan panjang begini, ya, kemudian kita kena misalkan, ya sudah stop loss kena. Artinya rugi, misalnya rugi berapa ini? 600 sekian. 600 pip kalikan lot kita. Ketika sudah terjadi resiko, sudah terjadi minus dan sudah close misalkan, maka yang kita lakukan jangan buru-buru kita entry lagi. Yang kita lakukan selalu menenangkan diri, selalu melihat kondisi lapangan lagi, kondisi yang terjadi. Ya, misalkan begini, ini terlanjur break misalkan, terlanjur break dari area koreksi misalkan. Kemudian kita lihat dia arahnya seperti apa. Nah, seperti halnya di area koreksi ini, ketika dia break, maka selalu perhatikan sebelah kiri adakah benturan lagi di sana. Nah, biasanya ada benturan-benturan yang kuat yang nanti bisa menghalangi, bisa membuat pergerakan itu tertahan di sana. Nah, kalau tidak ada berarti aman. Yang terdekat tidak ada misalkan, berarti kita perhatikan yang ada. Oke, ini berarti tidak ada benturan sebelah kiri, yang ada adalah di sini. Ya, di sini ada benturan, kemudian di sini ada benturan lagi. Ini ada benturan lagi di sini. Kemudian di sini ada benturan. Nah, perhatikan ketika dia berada di area retracement, kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah, perhatikan. Ketika berada di area retracement, ya coba untuk kuat melawan. Ya, untuk kuat melawan, ternyata dia betul-betul breakout di sana. Kalau breakout begini, apakah akan berlanjut turun? Kembali kita ke time frame besar. Kalau sudah mulai panjang, sudah mulai panjang, ya, kita bisa lihat di D1 nanti. Di D1 itu yang kita amati adalah ring atau kemampuan pergerakannya. Kemampuan pergerakan yang kita lihat, kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang terdekat, mana yang paling tinggi di situ. Ya, kayak contoh tadi hari ini, ya, kalau kita contohkan yang paling tinggi adalah ini adalah ringnya. Ini kalau yang sebelumnya juga tidak sampai, bahkan kemarin tidak sampai, ya maksimum paling segini. Ya, perhatikan kalau dia naik turun, batasannya begini. Kalau dia naik bagaimana? Ya bisa, berarti kalau naik ujung di sini sampai di atas. Nah, berada persis di area resisten.
mendekati area resisten. Jadi selalu kita lihat meskipun dia naik, meskipun dia turun, meskipun marubosu, meskipun apapun polanya, banyak sekali yang harus kita perhatikan. Tidak cukup kita hanya melihat dari candle pola candle satu, tapi bisa kita perhatikan pola-pola yang lain. Nah, kondisi seperti ini terkadang membuat kita bingung karena ini posisinya tidak ada yang lebih kuat lagi meskipun merah tapi hijaunya masih panjang. Ya, saya biasa memberikan satu gambaran kalau dia melawan, biasanya saya mengambil yang terdekat, yang dominan itu sudah lebih dari 75% di sini. Ini 75%-nya dari mana? Dari ujung bawah ujung atasnya atau di sinilah. Nah, ini adalah ujung 75%-nya. Kalau sudah 75% biasanya dia akan kuat. Kalau dia turun berarti dia akan kuat turun. Ya, kalau selagi dia tidak kuat turun, dia mulai mantul, hati-hati di situ karena berpeluang untuk mantul lagi. Kalau kita tadi kembali ke namanya Fibonacci, ya kita ngukurnya sama dari ujung ke ujung. Nanti dia akan berada di mana? Nah, berada di area 61,8. Dan di situ dia mulai memantul lagi. Ada penolakan lagi, ada penolakan lagi, kembali untuk naik lagi, kemudian turun lagi. Kalau sudah turun lagi, beda lagi cara membacanya. Contoh misalkan ini sudah mulai naik, dominannya sekarang hijau. Yang hijau ini dominan. Kemudian menarik Fibonacci-nya juga yang dominan di sini. Nah, kemudian nanti dibatasi mana? Di area 61% dia breakout masih lanjut lagi, masih berpeluang lanjut lagi. Dan seterusnya mengukurnya begitu. Termasuk hari ini, termasuk yang saat ini sedang running. Ya tadi sudah saya sampaikan di awal analisa, kalaupun dia bergerak naik, tetap pertama dia akan dihadapkan pada satu benturan yang namanya resisten yang terdekat dulu. Kemudian nanti dihadapkan lagi kalau dia terus kuat naik, dihadapkan pada resisten jilid kedua atau berikutnya. Baru yang terakhir adalah yang paling tinggi. Dan paling tinggi ini kalau kita tadi lihat di time frame besar daily, ini adalah ring hariannya atau kemampuan sudah tertingginya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memperhatikan pola candle, tetap perhatikan yang lain-lainnya juga. Kemudian apalagi nih pertanyaan, misal hasil news hari ini lebih banyak hijau, berarti USD naik, emas down, tapi kenapa malah harga emas naik? Kembali lagi tidak selalu sering kita sampaikan berulang-ulang di dalam pengaruh dampak news itu hanya berdampak sementara. Meskipun turun sudah saya jelaskan tadi di awal. Yang paling pokok itu bukan news, yang paling pokok adalah teknikal. Di bawah di sini tadi ada namanya support. Ya, ada support. Sudah kita jelaskan, ada candle warna hijau tadi. Ini candle warna hijau yang panjang ini, karakteristik candle yang kita baca adalah penolakan buyer yang kuat. Ekornya di bawah, bodinya di atas. Artinya penolakan ke atas yang kuat. Penolakan ke atas yang kuat, kemudian di bawah ini ada support yang kuat. Support yang kuat itu ditandai dengan banyaknya penolakan, minimal 2 kali penolakan berturut-turut yang di situ juga candle-candle kecilnya banyak penolakan. Semakin banyak penolakan di situ menjadi support atau resistennya paling kuat. Nanti kalau menemukan misalkan banyak penolakan-penolakan yang kuat sekali yang selalu di situ dikembalikan. Nah, ini juga di situ. Ini adalah penolakan, ini penolakan, ini penolakan. 3 kali penolakan berturut-turut begini, nanti ketika dia menyentuh di sana akan mantul lagi. Nah, ketika menyentuh di sana akan memantul lagi. Ini harus kita perhatikan yang begini. Namanya area pentingnya, key levelnya. Termasuk yang barusan tadi. Sudah saya sampaikan, bahkan sebelum ini naik tinggi, kita sudah sampaikan tadi di awal bahwa yang kita perhatikan tetap level-level kuncinya. Di situ ada penolakan, maka ini menjadi supportnya. Meskipun kuat turun,
ya, tapi ada penolakan yang kuat ditutup di atas. Bodinya inilah ditutup di atas, bukan di bawahnya. Bukan di bawah area kuncinya, bukan di bawah supportnya, tapi di atas. Artinya masih cenderung ke atas. Naiknya marketnya atau candlenya masih kecenderung di atas. Kita lihat bodinya, dari sini menuju ke atas, ditutupnya di atas. Maka tidak heran ketika penolakan ini menjadi informasi terakhirnya setelah sebelumnya kita memahami, mengamati penolakan yang ada. Kembali ke sini, kalaupun naik tadi akan dihadapkan pada penolakan lagi, resisten di sana. Kalau di sini nanti kembali muncul candle warna merah dan ada konfirmasinya, maka peluangnya sell ada di sana. Untuk kita entry ada peluang di sana. Ya. Kalau kita mengambil di running begini tidak bisa. Kalau kita mengambil running panjang, kita dengan H1 tidak bisa. Kita bisanya dengan time frame kecil kalau kita mau mengambil runningnya. Nah, time frame kecil itu juga sama, ada struktur nanti di sana terbentuk. Contoh misalkan, dia mau naik, ya dia mau naik tidak tiba-tiba di atas, selalu ada petunjuk. Dari mulai di sini, dari mulai penolakan, kemudian mulai warna yang berubah, mulai ada konfirmator di sini, ya kemudian ada koreksi sebentar, naik lagi akhirnya. Dan strukturnya mulai terbentuk di sana. Strukturnya mulai terbentuk di sana. Ya, mulai terbentuk. Perhatikan, ini mulai terbentuk di sana. Artinya apa? Artinya buyer itu sudah bertahap pelan-pelan mulai menunjukkan kuatannya. Tidak mungkin tiba-tiba langsung panjang. Ya, kecuali ada news dan berdampak besar. Itu pun bersifat sementara. Ya, itu pun bersifat sementara dan bisa nanti kembali lagi. Kembali ke tren utama lagi. Kalau misalkan mau turun, perhatikan nanti selalu ada petunjuk. Ada struktur candle yang mulai terbentuk di sana. Mulai berubah warna. Nanti ada konfirmator. Nah, kemudian ada pergerakan di sini ada kita lihat di atas apakah ada penolakan atau tidak. Selalu perhatikan di sebelah kiri. Ini bisa menjadi benturan, bisa menjadi area di mana dia akan ditolak. Di sini juga ditolak. Di sini juga ditolak. Ya, sehingga harus hati-hati ketika kita entry buy maupun sell, meskipun di time frame kecil, tetap kita perhatikan. Ya, karena ini level penting yang sangat sangat perlu dan menjadi bagian yang memberikan informasi bagi kita yang sangat-sangat penting. Ya, perhatikan kalau kondisi market yang begini, dia tren kuat, kemudian koreksi kecil, panjang lagi, di breakout lagi, koreksi kecil, di breakout lagi, ini mengindikasikan market buyer itu kuat sekali. Ya, perhatikan di ujungnya, perhatikan di ujungnya, perhatikan di ujungnya. Ujung-ujung atas menuju ke atas, ujung-ujung bawah menuju ke atas. Ini artinya trennya mulai naik, betul-betul trennya mulai naik di sana. Ya, sama halnya dengan time frame besar. Kalau kita mengambil time frame kecil untuk runningnya, bisa kita menggunakan M5 pun boleh. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi kalau ada kesulitan.